Assalamualaikum Selamat untuk semua.
Oke, kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Pada hari ini kita dengan mata kuliah pemrograman web 1 ya. Nah, untuk pembahasan kita kali ini adalah tabel dan gambar ya. Dalam perancangan web itu seperti apa? Untuk tabel maupun gambar nanti yang akan saya jelaskan. Tentunya kalian sudah dari beberapa udah ada yang menginstal ya Dreamweaver. Silahkan untuk yang sudah dapat untuk Dreamweaver-nya yang bisa free, silahkan share ke teman-temannya ya, karena saya juga dapat itu harus kebanyakan yang berbayar ya, walaupun kita try atau trial itu terkadang suka ada pemberitahuan ya. Kecuali kalau kita pet ya, nanti kalian misal saya berikan linknya, apakah bisa petnya juga yang jadi pertanyaan. Jadi dimohon untuk yang sudah yang mendapatkan misalkan free dari Dreamweaver tersebut, silahkan share ke teman-teman yang lain agar kita bisa menginstal semua ya, karena sebentar lagi setelah UTS tentunya nanti akan kita lebih banyak ke praktiknya tentunya ya, untuk pembuatan sebuah perancangan web, membuat tampilan interface di halaman web misalkan. Nah, itu harus sudah ada ya, sudah ada untuk Dreamweaver-nya ya. Dan sebagian ada yang sudah menghubungi saya bahwa mereka sudah bisa ya. Jadi untuk yang sudah bisa dimohon untuk berbagi ya, berbagi untuk teman yang lain, untuk link misalkan APK-nya dari untuk Dreamweaver tersebut untuk disebar atau di-share ke teman-teman yang lain di dalam grup mungkin ya, bisa agar bisa semua menginstal tanpa yang berbayar seperti itu ya. Saya ucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Kita mulai saja untuk perkuliahan hari ini ya, untuk menghemat waktu. Yang dalam pemrograman web 1 ini yang kita bahas adalah tabel dan gambar. Ini bagi yang sudah menginstal Dreamweaver mungkin bisa dipraktikkan nanti lebih mudah ya untuk pembuatannya ya. Atau tabel di sini di dalam khususnya di Dreamweaver ya, nanti akan membantu dalam membagi ruang halaman web secara manual. Nah, ini secara manual maupun secara coding itu nanti saya jelaskan pada saat pempraktikan lebih lanjut ya. Nah, ini saya berikan gambaran terlebih dahulu. Nah, tabel ini mirip tabel yang ada pada Word ataupun Excel ya, tapi tabel dalam web dapat digunakan dengan cara yang lebih fleksibel lagi. Nah, ini nanti ada lanjutannya ya pada saat pempraktikan. Nah, tabel memberikan pilihan untuk membuat ukuran halaman web yang tetap atau membuat halaman sesuai dengan jendela pengguna ya. Nah, tabel menjamin bahwa letak teks dan gambar tidak berubah jika dilihat pada layar dengan resolusi atau web browser yang berbeda. Nah, selain itu, tabel berfungsi menampilkan informasi secara terstruktur, ringkas dan mudah dibaca, serta mengatur tampilan homepage agar lebih menarik. Nah, ini fungsi tabel dari untuk pemrograman ini sangatlah bisa dibilang penting ya. Karena nanti untuk layoutnya itu bisa kita atur dengan sesuka hati ya, dan lebih menarik misalkan. Nah, itu pada saat nanti saya praktikan ini untuk pengertian terlebih dahulu itu bisa dibuat acuan ya, nanti pada saat kita mempraktikkan itu seperti apa. Ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Nanti dalam membuat sebuah tampilan web itu mudah ya, kalau memang kita niat ataupun kita lebih kata pepatah itu kan, kita pada saat kita katakan apa ya, mencintai suatu kuliah ya, mata kuliah misalkan ya, itu nanti akan terasa mudah. Kalau kita mencintai pekerjaan misalnya, untuk pekerjaan kita sebagai programmer misalnya, nah pada saat kita menyukai itu akan sangat terasa mudah. Tapi apabila kita tidak menyukai pekerjaan ataupun mata kuliah yang kita ikuti, itu mungkin akan terasa sulit.
seperti itu ya. Jadi kalian harus menyukai semua mata kuliah yang saat kalian ikuti ya, karena sesuai dengan jurusan kalian masing-masing tentunya ya. Tidak misalkan dari jurusan sistem kemudian belajar akuntansi, itu tentunya tidak bisa suka dan itu tidak akan nyaman ya. Nah, karena mata kuliah yang kita ikuti itu sesuai dengan prodi kita masing-masing, maka kita harus mencintai dari mata kuliah tersebut semuanya agar terasa mudah. Intinya seperti itu saja ya. Yaitu adalah tabel, kemudian atribut-atribut yang dimiliki oleh tabel itu antara lain ada beberapa di sini. Row ya, digunakan untuk menentukan jumlah barisnya. Nah, row itu untuk barisnya, kemudian kolom itu untuk menentukan kolomnya di antara vertikal horizontal ya. Kemudian ada width, digunakan untuk mengatur lebar tabelnya. WIDT ya. THN ini sebenarnya sama dengan di Excel maupun di Word ya. Kemudian ada border thickness, digunakan untuk mengatur ketebalan border. Jika memilih 0 berarti border tidak terlihat. Ini sesuaikan dengan kebutuhan ya. Bordernya itu sama halnya seperti di Office juga ya, saya rasa. Kemudian berikutnya ada cell padding, digunakan untuk mengatur spasi antara border dengan tulisan sehingga menambah ruang dalam sel. Masukkan 0 untuk tidak ada spasi atau nomor untuk menambah spasi. Nah, ini pada saat kita membuat spasi ya, kita masukkan di cell padding. Nah, itu beberapa atribut yang dimiliki oleh tabel ya. Nah, untuk spell yang berikutnya ada cell spacing, digunakan untuk menambah ruang antara sel-sel tabel ya. Masukkan 0 untuk tidak, kemudian nomor untuk menambah ruang. Nah, ini untuk cell padding tadi ya. Nah, untuk cell spacing itu antara sini dan sini, antara kolom dan kolom. Nah, untuk cell padding itu untuk melebarkan di dalam kolom tersebut ya. Border untuk menebalkan di sini. Kalau kita kasih 0 berarti dia akan tipis seperti ini. Nah, kolomnya adalah di sini, kolom ya. Nah, kolomnya berapa, kemudian barisnya adalah ke sini. Vertikal horizontal jadinya ya. Seperti itu ya, paham ya. Kemudian untuk header, digunakan untuk memilih letak header tabel. Terdapat 4 pilihan header, yaitu ada non, left, top, and bottom. Jadi header kita gunakan misalkan di sini ya. Di sini ada headernya kalau top ya. Kemudian leftnya kita berikan header apa enggak, kemudian untuk atas tengah ya, kemudian boot untuk bawah, seperti itu. Bisa dipahami ya. Ini nanti pada saat mempraktikkan tentunya akan lebih mudah sebenarnya, tapi saya tidak bisa memberikan praktik sekarang karena agar lebih ke pemahaman dulu ya. Dari metode saya seperti itu. Nanti setelah UTS insya Allah saya akan sering praktikkan untuk dalam pembuatan perancangan sebuah web dengan menggunakan HTML ini, murni HTML di pemrograman web 1 ini. Kemudian untuk menambahkan tabel, langkahnya seperti ini. Pada menu utama klik insert tabel sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Nanti pada saat keluar jendela seperti ini, nah ini ada tadi ya, ada headernya, kemudian untuk row-nya, kolomnya, width-nya, bordernya berapa, cell paddingnya mau diisi berapa, cell spacingnya, ini semuanya ada di sini dalam kita membuat sebuah tabel di pemrograman ya, di suatu tampilan web misalnya. Jadi untuk headernya kalian buat boot, misalkan bootnya tampilan seperti ini, ada petunjuknya, topnya di atas, leftnya, kemudian non, kalau non kita tidak berikan untuk headernya ya. Untuk boot samping kiri dan atas, seperti itu ya. Pada saat kita misalkan kita 3 untuk row-nya, kemudian kolomnya kita buat 3, nah kita oke di sini, nanti akan jadi sebuah tabel seperti ini ya. Masukkan row 3 jenis kolom. Nah, ini bisa kalian praktekkan nanti misalnya yang sudah menginstal Dreamweaver ya, silahkan sambil dicoba-coba sebelum saya berikan materi untuk praktikumnya. Lebar tabelnya kita atur misalkan 600 pixel. Nah, ini di dalam web browsernya nanti akan tampil seberapa, nanti bisa disesuaikan ya. Kalau mau full ya full, kalau mau kecil ya kecil, silakan sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Untuk bordernya juga kita bisa diatur misalkan 1 ataupun 2 ya, terserah. Cell paddingnya diisi dengan 5 misalnya. Cell spacing
spacingnya 0 ya misalnya. Berarti gandeng ya. Nah, pada pilihan header pilih non, misalkan kalau tidak mau dikasih header, klik OK sehingga akan menunjukkan hasil sebagai berikut. Ini ada sebuah tabel yang akan kita olah nantinya menjadi sebuah halaman web ya. Jadi ini masih tiga ya, karena tiga tadi row-nya sama kolomnya itu 3, berarti tampilnya seperti ini. Sama halnya dengan tabel-tabel di Office misalnya, cuma kita nanti akan kita olah menjadi sebuah halaman web itu seperti apa. Nah, seperti itu yang saya maksudnya, menggabungkan beberapa sel. Nah, ini boleh bisa ya. Ini misalkan di Dreamweaver-nya seperti ini tadi ya, kita buat 3 ya. Nah, langkahnya untuk penggabungan beberapa sel ini, bagaimana menggabungkan beberapa sel dalam tabel ya. Arahkan mouse pada sel pertama kiri, misalkan atas atau kanan bawah misalnya. Kemudian drag beberapa sel sampai sel-sel yang ringan dalam keadaan terpilih. Kita drag yang akan kita gabungkan. Kemudian klik kanan sampai muncul menu pilih tabel. Di sini ada tabel. Kemudian merge cell. Nah, ini sama dengan Office sebenarnya ya. Ada kaitannya. Di sini ada merge cell. Nah, pada saat kita gabungkan nanti antara yang kita eksekusi, misalnya kita sel pertama kiri dan atas kanan bawah misalnya kita gabungkan, nanti dia akan menjadi satu kolom ya, satu kolom ataupun satu baris. Walau yang awalnya itu 2 kolom ataupun baris digabungkan menjadi satu, nanti seperti itu ya, untuk menggabungkan beberapa sel. Hampir teknisnya seperti di Office yang sama. Nah, jadinya seperti ini karena tadi yang kita gabungkan adalah sel pertama kiri atas dan kanan bawah misalnya. Jadi saat kita merger sel tadi, gambarnya seperti ini. Nah, catatannya untuk grup sel yang terpilih dari tadi sekarang menjadi satu sel yang lebih besar. Jika ada 2 sel atau lebih yang memiliki isi di dalamnya, baik berupa tulisan atau gambar dan sebagainya, dilakukan operasi merge, maka isi-isi sel tadi akan dijadikan satu. Misalkan sudah ada konten atau tulisannya. Nah, ini berhubung belum ada, berarti akan tampil seperti ini. Misalkan kalian penggabungnya sudah ada kata-kata atau kalimat atau paragraf, itu akan menjadi satu ya, akan menjadi bergabung ya, seperti itu ya. Paham ya? Dan menyisipkan satu sel, misalkan kalian ya ibaratnya ada tabel dalam tabel ya. Ini langkahnya untuk menyisipkan satu sel sebagai berikut. Letakkan kursor pada sel yang ingin disisipkan, kemudian klik kanan mouse. Kemudian akan keluar tabel di sini. Nah, kemudian pilih yang split cell ya, maka muncul split cell dialog box di sini. Split cellnya, misalkan di bagian kanan atas ini kalian klik kanan, kemudian keluar tabel, kemudian pilih yang split cell ya, karena tadi kan sudah merger ya, misalnya yang sudah kita gunakan. Nah, di sini kita split cell. Jika menyisipkan sel tersebut menjadi beberapa baris, maka klik ratio button row, masukkan jumlah baris yang diingat, misalkannya 2. Klik OK, maka hasil yang pada baris akan menjadi di sini. Yang bagian atas sendiri tadi kan ini ya. Nah, ini akan menjadi, kalau kita kasih 2 aja akan bertambah menjadi 2, seperti itu ya. Ini sekali lagi memang sama di dalam Office atau Word ataupun Excel ya, itu sama seperti itu untuk konsepnya. Jadi mudah ya saya rasa untuk pembuatan seperti ini untuk di dalam tabel maupun nanti memasukkan sebuah gambar di perancangan sebuah web. Jika ingin menyisipkan sel menjadi beberapa kolom, maka klik pada button kolom, kemudian masukkan jumlah kolom yang diinginkan, misalnya 2. Klik OK, maka hasil menyisipkan beberapa kolom sebagai berikut. Nah, ini di dalam satu kolom kita buat menjadi 2, dia akan seperti ini. Karena misalnya klik menjadi 2 ya, seperti ini jadinya. Jadi ada beberapa ruangan nanti pada saat kita eksekusi di dalam pembuatan sebuah web ya, seperti itu ya.
mudah sekali, nanti saya praktekkan agar lebih paham. Tapi saya rasa ini untuk penjelasan seperti ini saja sudah ada gambarannya tentunya di pikiran kalian masing-masing. Oh, ternyata tidak sulit ya untuk membuat perancangan interface-nya di halaman web. Kalau kita menggunakan tabel, ada beberapa yang menggunakan langsung coding itu untuk yang bagi yang sudah mahir ya. Menambahkan atau mengurangi baris dan kolom. Nah, di sini masih seputaran di penambahan kolom dan baris ya, atau mengurangi. Untuk langkah menambah atau mengurangi sebagai berikut, kita letakkan kursor pada sel yang diinginkan di row sendiri ataupun di kolomnya ya. Klik tombol mouse hingga muncul konteks tabel. Kemudian muncul menu pilihan yaitu insert row kalau untuk menyelipkan satu baris di atas sel yang dipilih ya. Di sini ada insert row. Nah, insert column digunakan untuk menyelipkan satu kolom di sebelah kiri sel yang terpilih. Nah, untuk bisa membedakan ya untuk antara row dan kolom ya. Kemudian untuk insert row or column digunakan untuk menyelipkan baris atau kolom seperti ditunjukkan pada ini sih. Tinggal kalian mau menginsertkan yang row-nya atau kolomnya. Nah, kalau untuk row-nya itu satu baris di atas selnya. Kalau kolom itu menyelipkan satu kolom di sebelah kiri sel yang terpilih. Seperti itu ya, bisa diingat ya. Nah, ini where-nya tergantung ya. Misalnya above berarti dia di atas, below berarti di bawahnya. Seperti itu intinya ya. Nah, number of row-nya misalkan mau diselipkan berapa row-nya, barisnya. Misalkan satu ya, satu yang akan keluar. Kalau dua ya dua, seperti itu ya. Kemudian kita klik OK untuk yang kalau yang sudah ada. Nah, di sini sudah bertambah ya. Menambahkan baris, radio button row, masukkan jumlah baris yang ditambahkan tadi. Pilih apakah baris yang ditambahkan di above atau atas, kemudian di bawah cell atau below the selection ya. Kalau di bawahnya yang kita seleksi, yang kita ambil, yang kita klik untuk row-nya. Klik OK, maka hasil penambahnya seperti ini. Ini awal dari pembuatan tampilan di web itu seperti ini. Kalau kita menggunakan secara belajar secara step dari bawah ya, bisa dimengerti ya. Jika ingin menyelipkan kolom, maka klik pada radio button kolom, kemudian masukkan jumlah kolom yang ingin diselipkan. Nah, pilih apakah kolom akan ditambahkan sebelum sel atau sesudah sel ya. Ada before current, kemudian ada after current. Ini before ini sebelum sel yang kita eksekusi, di sini klik ya. Jadi di sini yang keluar, kemudian setelah berarti nanti akan di sini seperti itu. Klik OK, gambar sebagai berikut. Delete row digunakan untuk menghapus baris. Dari kolom digunakan untuk menghapus kolom. Kalau kita ternyata kelebihan memberikan baris ataupun kolom, kita bisa menggunakan delete ya. Sama untuk di seperti yang tadi saya katakan di Office itu sebenarnya sama ya, hampir sama. Memasukkan gambar. Nah, langkah untuk memasukkan gambar seperti berikut. Pilih insert image. Nah, di Fiverr-nya ya, ini sangat mudah, nanti saya contohkan di dalam pempraktikan. Tampak dialog box, memilih file gambar, kemudian pilih gambar yang akan ditampilkan. Kita ambil ya, kemudian klik select, maka gambar akan dimasukkan dalam web seperti ini. Nah, ini misalkan di sini yang akan kita masukkan, jadi akan masuk. Untuk apa namanya, layout di sini bisa kita ubah-ubah sebenarnya, nanti saya pas pempraktikannya. Kemudian membuat rollover gambar. Rollover ini merupakan perubahan gambar yang akan terjadi ketika pointer dari mouse diarahkan pada gambar tersebut. Nah, rollover image terdiri dari dua gambar, yaitu gambar pertama yang akan tampak pada saat pertama kali ditampilkan pada browser, dan kedua akan tampil ketika pointer mouse-nya diarahkan pada gambar tersebut. Jadi bisa berubah ya. Ini menggunakan rollover gambar ya. Pastikan kedua gambar mempunyai ukuran yang sama supaya tampilan web tampak konsisten ya. Kalau gambarnya berbeda, itu takutnya nanti setelah besar kecil itu kan agak kurang konsisten ya dilihat di tampilan
halaman webnya ya. Jadi diusahakan disamakan terlebih dahulu, baru nanti pada saat kita pointer ini diarahkan ke M, misalkan berubah menjadi N, itu harus sama ukurannya agar konsisten ya. Misalkan O berubah menjadi I, nah ini kalau I nya lebih panjang itu nanti tidak konsisten, kelihatannya kurang nyaman dipandang di halaman webnya. Untuk membuat rollover bisa kita lihat, klik button image rollover pada objek panel, maka akan muncul dialog box yang harus diisi nama rollover tersebut ya. Pilih gambar pertama, rollover image atau image kedua. Di sini ada image name, original name, kemudian rollover image-nya ke gambar apa ya. Yang gambar 1, gambar 2 nanti baru di OK. Sehingga hasil penambahan rollover tersebut gambar berikut. Misalnya untuk gambar yang pertama seperti ini. Nah, kemudian ketika pointer mouse diletakkan di atas gambar ini, akan muncul gambar sebagai berikut di sini. Karena ini gambarnya sudah kita samakan untuk ukurannya, dia akan tidak berubah ya. Berubah hanya gambarnya saja, tapi ukurannya sama. Seperti itu yang saya maksud ya. Jadi agar lebih konsisten tampilan dari webnya, di halaman webnya seperti itu. Oke, mudah ya. Saya rasa mudah sekali ini. Kemudian kesimpulannya, tabel membantu dalam membagi ruang web supaya lebih mudah diatur dan tampak lebih menarik. Rollover image merupakan perubahan gambar yang terjadi ketika pointer dari mouse diarahkan pada gambar tersebut. Jadi kesimpulan dari tampilan tersebut ya, lebih mudah diatur dari tampilannya yang menarik sesuai dengan keinginan kita. Ada seni di dalam mendesain sebuah web ya. Seperti itu ya, paham ya? Untuk tugas praktikumnya ini boleh dibuat sambil dibuat, ataupun kalau memang belum agak mudeng ya, nanti menunggu pada saat sudah saya praktikan ya. Ini sangat mudah sekali. Ini tabelnya berarti kan di sini tabel 1, 2 di sini, kemudian di sini dibuat lagi ada tabel ditambahkan di sebelah kiri atau kanan ya. Kemudian yang ke bawahnya seperti ini ada banyak tabel. Nah, ini mudah sebenarnya. Nanti kalau memang masih bingung ya nunggu pas pempraktikan ya. Kalau yang sudah mau coba-coba silahkan. Nah, saya lebih suka orang yang seperti itu ya. Jadi pada saat nanti saya jelaskan itu sudah paham. Ini kiranya coba belajar untuk membuat seperti ini boleh. Ini rollovernya nanti pada saat kita arahkan pointer di sini akan berubah ya tadi ya. Oke, seperti itu. Ini pada saat kita pointer diletakkan di sini dia akan berubah. Oke, selesai ya untuk materi hari ini. Selamat mencoba. Kalau yang mau dicoba ya silahkan. Yang bagi yang belum terlalu paham ya nanti ya, tapi akan lebih baiknya kalian lebih mencoba, nanti bisa disimpan ya untuk hasilnya, untuk sebagai bahan dasar kalian belajar ya membuat sebuah web nantinya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan ini, yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini pemrograman web 1 ya. Untuk pembahasan kita adalah tabel dan gambar ya dalam perancangan sebuah web ataupun di halaman suatu web. Untuk materi yang saya sampaikan ini silahkan bisa kalian akses di Classroom ya, ditambahkan boleh, atau untuk sebagai bahan belajar saja seperti itu. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang melaksanakannya atau menunaikannya. Terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan wawasan kita, menambah pengalaman kita, menambah ilmu kita di dalam sebuah pemrograman web ini ya. Jadi antara tabel dan gambar tadi dalam perancangan itu ternyata tidak sulit yang kita kira, ternyata mudah ya. Apalagi nanti setelah kalian mencobanya itu, oh ternyata seperti ini, mudah sekali. Nah, seperti itu. Dan juga untuk yang belum menginstal web Dreamiverse, segera untuk menginstal ya. Entah itu mau trial atau apa boleh ya, terserah, tidak apa-apa sebenarnya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menjalani ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga
kita lebih fokus untuk dalam beribadah puasa ini, dan semoga mendapatkan amal ibadah sesuai dengan yang kita lakukan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.